Namaku Ayla, 30 tahun, seorang janda tanpa anak. Suamiku, Bram, meninggal karena kecelakaan beberapa bulan lalu, meninggalkanku dengan rumah yang terlalu sepi. Tapi aku sebenarnya tidak benar-benar sendiri, Indra. Adik sepupu Bram masih tinggal di sini. Indra sudah tinggal di rumah ini sejak beberapa tahun lalu, saat dia pindah ke kota ini untuk kuliah dan kerja. Bram yang memintanya tinggal bersama kami, menganggapnya seperti adik sendiri. Aku juga terbiasa dengan keberadaannya, dulu. Sekarang semuanya berbeda. Setelah suamiku tiada, Indra tetap tinggal di sini. Katanya untuk menemaniku, menjaga rumah ini, dan memastikan aku nggak kesepian. Aku tahu itu cuman alasan. Aku bisa saja menyuruhnya pergi, tapi aku nggak melakukannya. Mungkin karena aku nyaman, atau mungkin karena aku mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Aku nggak tahu kapan tepatnya perasaanku mulai berubah. Indra, 25 tahun, lebih muda 5 tahun dariku. Dulu aku hanya menganggapnya cowok pendiam yang suka sibuk dengan pekerjaannya. Tapi sejak Bram gak ada, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil tentangnya yang dulu terasa biasa saja. Cara dia membuka kancing kemejanya setelah pulang kerja, menyisakan bagian dadanya sedikit terbuka. Suaranya yang berat dan serak saat baru bangun tidur. Aroma sabunnya yang samar-samar tercium setiap dia lewat di dekatku. Awalnya aku hanya sadar, tapi lama-lama aku mulai menikmati. Aku mulai bermain-main dengannya. Sengaja mengenakan kaos kebesaran tanpa bra saat malam hari, berjalan santai dengan daster tipis yang menerawang. Atau kadang juga pura-pura membungkuk terlalu lama di depannya saat mengambil sesuatu. Aku sering melihat bagaimana Indra berusaha tetap santai, menelan ludah diam-diam, atau mengalihkan pandangan dengan canggung dan aku menikmatinya. Sampai suatu malam, godaanku akhirnya berbalas. Malam itu, aku baru selesai mandi. Rambut masih sedikit basah, dan aku memilih daster tipis tanpa lengan. Saat keluar kamar, aku melihat Indra duduk di sofa, sibuk dengan ponselnya. Aku sengaja berjalan di depannya, mengambil sesuatu di meja, lalu mencondongkan badan sedikit agar dia bisa mencium wangi tubuhku. Sejenak dia hanya diam. Aku tersenyum kecil, lalu berjalan ke dapur untuk mengambil air. Saat aku kembali, aku kaget karena tiba-tiba Indra sudah berdiri tepat di depanku. "Ngapain, Dra?" tanyaku santai. Dia menatapku, matanya gelap dan serius. "Mbak," suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya. Aku masih berlagak tidak mengerti. "Kenapa?" Dia menghela napas, lalu tiba-tiba mencondongkan tubuhnya sedikit. Kerasa cukup dekat hingga aku bisa merasakan panas tubuhnya. "Jangan salahin aku kalau nggak bisa nahan lagi, Mbak." Jantungku berdegup kencang. Aku bisa saja mundur, bisa saja menghindar. Tapi entah kenapa, aku justru tetap di tempatku, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku menatap Indra mencoba membaca ekspresi wajahnya.
Ada sesuatu yang berbeda malam ini. Biasanya dia hanya akan menghindar, berpura-pura tidak melihat godaanku. Tapi sekarang dia berdiri di depanku terlalu dekat. Matanya menatapku tanpa berkedip. Indra, suaraku terdengar pelan. Dia tidak mundur. Aku udah coba diam selama ini, Mbak, katanya dengan suara berat. Tapi kalau Mbak terus kayak gini, aku merasakan panas menjalari tubuhku. Sejujurnya, aku tidak menyangka dia akan sampai di titik ini. Aku hanya ingin menggoda, ingin bermain-main, ingin melihat batasnya. Tapi sekarang, aku justru terjebak dalam permainanku sendiri. Indra mengangkat tangannya, jemarinya hampir menyentuh pinggangku. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat menyapu kulitku. Aku seharusnya mundur, seharusnya menghentikan ini, tapi aku tidak melakukannya. Dan di malam itu, semuanya terjadi dengan begitu cepat dan aku pun seperti terbawa arus yang dibuat oleh Indra. Paginya, aku terbangun. Sinar matahari samar menerobos masuk dari celah tirai. Aku butuh beberapa detik untuk mengingat apa yang terjadi semalam. Lalu aku sadar, Indra. Aku menoleh ke sisi tempat tidur dan di sanalah dia, masih terlelap, napasnya tenang, wajahnya terlihat lebih muda dalam tidurnya. Dada naik turun perlahan, selimut melorot sampai ke pinggang, memperlihatkan sebagian tubuhnya yang masih panas di ingatanku. Aku menarik napas dalam. Apa yang sudah aku lakukan? Aku bangkit perlahan, meraih kemeja yang tergeletak di lantai dan mengenakannya. Badanku masih terasa lelah, tapi pikiranku justru lebih kacau. Ini seharusnya tidak terjadi, tapi di sisi lain, aku juga tidak menyesal. Saat aku hendak berdiri, sebuah tangan menarik pinggangku dari belakang. Udah mau kabur. Suara Indra terdengar serak. Aku tersenyum kecil, masih membelakanginya. Bukan kabur, aku cuma butuh kopi. Dia ketawa gitu, lalu menarikku kembali ke tempat tidur. Jangan dulu, bisiknya, napasnya menyentuh leherku. Aku berbalik dan menatapnya. Indra. Dia menatapku balik. Matanya masih mengandung sisa gairah semalam. Pagi ini masih panjang, Mbak, katanya pelan, lalu menarik wajahku mendekat. Dan sekali lagi aku diajaknya. Aku pun seperti tidak bisa menolaknya. Siangnya, aku berdiri di dapur sambil menunggu air mendidih untuk membuat kopi. Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh di dadaku. Aku baru saja menuangkan kopi ke cangkir ketika Indra datang dari belakang, masih berkelanjang dada, hanya memakai celana pendek. Aku meneguk kopi, mencoba terlihat santai. Kamu gak berangkat kerja? Tanyaku. Dia menyandarkan tubuhnya ke meja, menatapku lekat. Aku kerja siang ini. Aku mengangguk. Bagus, jadi kamu bisa pulang lebih malam. Indra menyipitkan mata. Mbak mau aku pulang malam supaya bisa menghindar dari aku ya? Aku tertawa kecil.
Enggak juga. Dia melipat tangan di dada. Jadi, ini gimana? Apa semalam cuma kesalahan? Aku terdiam, jari-jariku mengetuk cangkir kopi. Seharusnya aku menjawab iya. Seharusnya aku berkata kalau ini tidak boleh terjadi lagi. Tapi yang keluar dari mulutku justru, aku nggak tahu. Indra menatapku lama lalu tersenyum tipis. Kalau gitu, kita lihat nanti. Sudah hampir seminggu sejak malam itu, aku dan Indra seperti berada di dua dunia yang tumpang tindih. Di satu sisi, kami tetap menjalani hari-hari seperti biasa. Aku memasak, dia pergi kerja, kami sesekali ngobrol tentang hal-hal remeh. Tapi di sisi lain, ada ketegangan yang sulit diabaikan. Ketika tatapan kami bertemu terlalu lama, ketika aku berjalan melewatinya di lorong dan sengaja membiarkan bahu kami bersentuhan. Ketika malam tiba dan aku berbaring di tempat tidur, mendengar suara langkahnya di kamar sebelah. Mengingatkan betapa panasnya sentuhannya malam itu. Aku tahu ini tidak akan berakhir dalam semalam, tapi kemudian masa lalu datang mengetuk pintuku. Hari itu, aku sedang di kafe dekat rumah ketika seseorang memanggil namaku. Ayla? Aku menoleh dan hampir tersedak kopiku. Reza? Dulu dia adalah teman satu angkatanku di kampus. Kami dekat, mungkin bisa dibilang nyaris pacaran. Tapi hidup membawa kami ke jalan yang berbeda. Aku menikah dengan Bram, sementara dia sibuk mengejar karirnya di luar kota. Terakhir kali aku mendengar kabarnya, dia sudah sukses dengan bisnisnya sendiri. Aku menatapnya. Dia masih terlihat sama, bahkan mungkin lebih menarik, lebih dewasa, lebih percaya diri. Reza? Ya Tuhan, lama banget. Aku tersenyum lebar. Dia duduk di depanku. Matanya masih meneliti wajahku, seolah memastikan aku benar-benar ada di sini. Aku kaget lihat kamu. Gimana kabar? Aku mengangkat bahu. Baik ya. You know, life happens. Reza mengangguk pelan. Aku dengar tentang Bram. Maaf ya. Aku tersenyum tipis. It's okay, udah berlalu. Kami mengobrol lama mengenang masa-masa kuliah. Tertawa tentang hal-hal bodoh yang dulu kami lakukan. Rasanya seperti waktu tidak pernah berlalu. Seperti aku kembali menjadi gadis 20 tahunan yang masih penuh semangat dan impian. Saat kami akan berpisah, dia menatapku sejenak sebelum berkata, Ayla, boleh aku main ke rumahmu, sekedar ngobrol-ngobrol. Aku ragu sejenak, tapi lalu tersenyum. Tentu, kapan aja. Dan aku tidak menyadari bahwa ini akan mengubah segalanya. Malam itu Indra pulang lebih awal dari biasanya. Saat dia masuk ke rumah, aku sedang sibuk di dapur, memasak untuk makan malam. Masak buat siapa? Tanyanya santai, tapi ada nada penasaran di suaranya. Aku menoleh. Buat tamu? Alisnya terangkat. Tamu?
Aku tersenyum. Iya, teman lama. Seolah tepat waktu, bel rumah berbunyi. Aku segera berjalan ke pintu dan membukanya. Di sana, Reza berdiri mengenakan kemeja kasual dengan senyum khasnya. "Hei!" Aku membalas senyumnya. "Masuk yuk." Saat aku membawanya ke ruang tamu, Indra masih berdiri di sana, menatap Reza dengan ekspresi sulit ditebak. Aku bisa merasakan ketegangan di matanya. "Indra, kenalin, ini Reza, teman kuliahku dulu." Indra menatap Reza sejenak, lalu mengulurkan tangan. "Indra?" Reza membalas jabatannya masih dengan senyum santai. "Nice to meet you, bro." Aku bisa merasakan sesuatu di antara mereka, seperti pengukuran diam-diam, sebuah pertarungan tanpa kata. Dan malam itu, aku menyadari satu hal. Aku sekarang berada di antara dua pria. Satu dari masa laluku, dan satu lagi dari masa sekarang, dan mungkin juga masa depanku. Malam itu setelah makan malam selesai, Reza dan aku duduk di teras mengobrol sambil menikmati angin sejuk. Indra sudah masuk ke kamarnya sejak tadi, dan aku pikir dia sudah tidur. "Rasanya kayak nostalgia ya," kata Reza, memutar-mutar gelas teh di tangannya. Aku tersenyum. "Iya, kayak balik ke zaman kuliah." Dia menatapku lama. "Ayla?" Aku menoleh, menatap matanya yang dalam. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang membuat dadaku berdebar. "Kamu tahu nggak, dulu aku sebenarnya suka banget sama kamu," katanya tiba-tiba. Aku terdiam. "Aku cuman gak punya nyali buat bilang," lanjutnya, suaranya lebih pelan. "Dan sebelum aku sadar, kamu udah nikah sama Bram." Aku tertawa kecil, mencoba meredakan ketegangan. "Ya ampun Reza, kenapa baru bilang sekarang?" Dia tersenyum miring. "Karena sekarang aku gak mau nyesel lagi." Aku menahan napas saat dia mendekat. Jemarinya perlahan menyentuh tanganku. Sentuhan itu terasa hangat, familiar, tapi juga asing. "Ayla," suaranya nyaris berbisik. Aku seharusnya mundur, aku tahu itu, tapi aku tidak melakukannya. Aku membiarkan dia menarik wajahku mendekat, membiarkan bibirnya menyentuh bibirku dengan lembut. Awalnya hanya sentuhan singkat, penuh keraguan, tapi ketika aku tidak menolak, dia semakin dalam, semakin berani. Aku merasakan tangannya bergerak ke pinggangku, menarikku lebih dekat. Aku tenggelam dalam ciumannya, dalam kehangatan yang dulu sempat hilang. Nafasku memburu, tubuhku merespon dengan cara yang sudah lama tidak kurasakan. Tapi di tengah keintiman itu, entah kenapa, aku merasa ada yang mengawasi. Dan aku benar, di balik pintu kamarnya yang gelap, aku melihat sosok berdiri, Indra. Dia tidak berkata apa-apa, tidak bergerak, tapi aku bisa melihat rahangnya mengeras, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Jantungku berdetak kencang, aku baru saja menyalakan api lain, api yang mungkin lebih berbahaya.
Setelah ciuman di teras itu, sesuatu dalam diriku terbakar. Aku tahu ini gila, tapi aku tidak peduli. Saat Reza menarik tanganku masuk ke dalam rumah, aku hanya bisa mengikutinya. Kami berjalan melewati ruang tamu, menuju kamarku. Aku tidak menoleh ke belakang, tapi aku tahu Indra masih berdiri di sana, di kegelapan lorong melihat semuanya. Aku seharusnya merasa bersalah, tapi entah kenapa, ada bagian dalam diriku yang justru menikmati ini. Begitu pintu kamar tertutup, Reza langsung menarikku ke dalam pelukannya. Bibirnya mencari bibirku dengan penuh hasrat. Tangannya menjelajahi tubuhku seolah takut aku akan menghilang lagi. Aku membalas dengan sama panasnya, membiarkan diriku tenggelam dalam gairah yang lama terpendam. Ayla, bisiknya di antara napasnya yang memburu. Aku hanya bisa menjawab dengan desahan, membiarkan Reza merasa aku menjadi miliknya sepenuhnya. Reza pulang hampir tengah malam. Aku mengantarnya sampai pintu. Aku memberinya ciuman perpisahan yang singkat sebelum dia masuk ke mobilnya dan pergi. Saat aku menutup pintu, aku menghela napas panjang. Tubuhku masih terasa hangat, pikiranku masih melayang-layang. Aku merasa bebas, atau mungkin lebih tepatnya liar. Tapi saat aku berbalik, aku hampir teronjak. Indra duduk di sofa ruang tamu, menatapku dengan ekspresi yang sulit ditebak. Seru banget tadi. Suaranya dingin, tajam. Aku menegakkan bahu, mencoba terlihat tenang. Kamu belum tidur? Dia tertawa kecil, tapi tidak ada humor di matanya. Gimana aku bisa tidur kalau ada tamu spesial di rumah? Aku merasakan ketegangan yang semakin pekat di udara. Indra, ini bukan urusanmu. Dia bangkit dari sofa, berjalan mendekat. Oh ya, jadi aku cuma numpang tinggal di sini gitu. Bukan begitu maksudku. Indra berdiri tepat di depanku sekarang, matanya menatapku lekat. Aku lihat semuanya, Mbak, dari awal sampai akhir. Darahku berdesir. Dan rahangnya mengeras. Dan aku gak suka. Aku mendengus mencoba mengabaikan getaran aneh di perutku. Kenapa? Kamu cemburu? Indra mendekat, begitu dekat hingga aku bisa merasakan panas tubuhnya. Kalau iya? Aku tertawa kecil meski jantungku berdetak kencang. Kamu gak punya hak buat cemburu. Dia menatapku lama. Lalu tiba-tiba tangannya mencengkeram pinggangku, menarikku lebih dekat. Aku gak peduli sama hak, aku cuma tahu satu hal, aku gak mau ada laki-laki lain nyentuh kamu. Jantungku nyaris berhenti, aku menatapnya dan dalam sekejap seluruh malam berubah. Konflik kami meledak dalam cara yang tidak terduga. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan sentuhan. Aku seharusnya menolak, aku seharusnya marah. Tapi saat Indra menciumku dengan penuh emosi, aku justru tenggelam di dalamnya. Dan malam itu aku sadar, aku sedang bermain dengan api yang lebih besar. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah tirai,
menghangatkan wajahku. Aku mengerjapkan mata, merasa tubuhku sedikit berat. Begitu kesadaranku pulih sepenuhnya, aku tersadar akan sesuatu. Indra, dia masih ada di sini di ranjangku. Aku menoleh perlahan. Dia masih tertidur. Wajahnya terlihat damai di bawah sinar matahari yang lembut. Napasnya teratur. Tubuhnya masih setengah telanjang di bawah selimut. Kenangan tadi malam langsung membanjiri pikiranku. Pertengkaran kami dan kemarahannya. Bagaimana bisa semua itu berakhir dengan sesuatu yang jauh lebih intens daripada sekedar kata-kata? Apa yang baru saja aku lakukan? Tapi sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, ponselku bergetar di atas nakas. Aku buru-buru meraihnya, melihat nama yang muncul di layar. Reza. Aku melirik Indra sejenak, memastikan dia masih terlelap sebelum mengangkat telepon. Halo, suaraku terdengar sedikit serak. Hei, pagi. Suara Reza terdengar hangat di seberang sana. Bangun tidur. Aku tersenyum kecil. Iya, baru aja. Bagus, aku mau ajak kamu jalan hari ini. Ada sesuatu yang pengen aku tunjukin. Aku mengernyit. Apa tuh? Rahasia, katanya, terdengar sedikit menggoda. Siang nanti aku jemput ya. Aku ragu sejenak melirik Indra yang mulai menggeliat pelan. Oke, jawabku akhirnya. Grit, sampai nanti sayang. Saat aku menutup telepon, Indra tiba-tiba bergumam pelan. Reza? Aku terdiam, lalu menjawab dengan tenang. Iya. Dia menghela napas sebelum membuka matanya dan menatapku. Kamu masih milih dia? Aku tidak menjawab. Aku sendiri bahkan belum tahu jawabannya. Siang itu Reza menjemputku dengan mobilnya. Kami mengobrol sepanjang perjalanan, tertawa seperti dulu saat masih kuliah. Aku merasa ringan bersamanya, seolah tidak ada beban. Jadi kita mau kemana? Tanyaku penasaran. Ke tempat yang spesial, katanya sambil tersenyum misterius. Setelah perjalanan cukup panjang, akhirnya kami tiba di sebuah villa di sebuah pegunungan. Tempat itu dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah. Aku turun dari mobil, mengagumi bangunan megah di depanku. Ini, aku menoleh padanya, kebingungan. Reza mengeluarkan sebuah kunci dari sakunya. Tersenyum penuh arti. Aku beli tempat ini buat masa depan kita. Aku terdiam. Dan saat aku menatapnya, dia sudah berlutut di hadapanku, mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Ayla, aku gak mau kehilangan kamu lagi. Suaranya tenang, penuh keyakinan. Aku udah resmi cerai, urusan pengadilan udah selesai, semuanya udah beres. Aku ketemu kamu di waktu yang tepat. Saat aku udah bebas, aku gak pengen menunda lagi. Jantungku berdetak kencang. Ayla, maukah kamu menikah denganku?
Aku menatapnya. Berbagai emosi berkecamuk di dalam diriku. Aku tahu Reza adalah pria yang baik. Aku tahu dia benar-benar serius denganku. Dan yang paling penting, aku tidak pernah merasa mengganggu rumah tangganya. Apalagi di saat aku bertemu dengannya, dia memang sudah dalam proses perceraian. Jadi, apa yang perlu aku ragukan? Aku tersenyum, mata sedikit berkaca-kaca. Iya Reza, aku mau. Dia tersenyum lega, lalu berdiri dan menarikku ke dalam pelukannya. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang kuat, penuh kebahagiaan. Dan di momen itu, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar sudah siap meninggalkan semua yang terjadi semalam? Atau ada satu hati yang akan terluka dalam proses ini? Saat Reza menyematkan cincin di jariku, aku tersenyum, bahagia, lega, dan seharusnya puas. Tapi di dalam hatiku ada sesuatu yang mengganjal. Malam tadi masih terukir jelas di benakku, sentuhan Indra. Tatapan matanya yang penuh emosi, cara dia memelukku seolah aku adalah dunianya. Dan saat aku kembali ke rumah nanti, aku tahu aku harus berhadapan dengannya. Bagaimana aku akan menjelaskan ini? Bagaimana reaksi Indra saat tahu aku menerima lamaran Reza? Apakah aku benar-benar sudah membuat pilihan yang tepat? Atau justru aku baru saja membuka lembaran baru dari kisah yang lebih rumit? Aku menatap cincin di jariku sekali lagi. Semuanya belum selesai. Justru ini baru saja dimulai. Silahkan komentar. Bagi yang setuju, saya lanjutkan kisah ini.